Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi di Fox Film. Apa kabarnya? Kali ini aku akan membawa alur cerita film terbaru dari DCU nih, yang berjudul The Suicide Squad atau Suicide Squad kedua. Film ini sendiri adalah sequel dari film Suicide Squad tahun 2016. Bercerita tentang sekelompok tim super yang beranggotakan para kriminal yang punya kekuatan super dalam menjalani misi bunuh diri di sebuah pulau terpencil. Di dalam misi ini, mereka harus menghadapi tantangan yang super duper sulit. Film ini sendiri disutradarai oleh James Gunn dan dibintangi oleh Margot Robbie sebagai Harley Quinn, John Cena sebagai Peacemaker, dan Idris Elba sebagai Bloodsport. Kalau kalian menyukai film action yang brutal sekaligus menyenangkan, kalian pasti akan tertarik dengan film ini. Jadi, karena videonya terlalu panjang, aku akan membagi dua part. Stay tune terus ya. Oke guys, inilah alur cerita selengkapnya. Berawal dari sebuah penjara bernama Belle Reve di Amerika Serikat, di mana terlihat seorang tahanan kriminal bernama Brian Darlin atau dikenal dengan Seven sedang melamun karena efek chip high dominonya yang telah habis, sambil melemparkan bola dengan tepat ke sasaran yang telah diaturnya. Bahkan dengan skillnya yang hebat, ia mampu membunuh seekor burung dengan melempar dan memantulkan bola itu ke dinding hingga tepat menghantam burung malang itu. Kemudian Amanda Waller menghampiri Stefan. Amanda Waller sendiri adalah seorang pejabat pimpinan dari Task Force X atau Suicide Squad, yaitu pasukan super yang beranggotakan para napi berkekuatan super yang ingin mendapat pengampunan. Di mana selanjutnya, Amanda menugaskan Seven untuk menjalani sebuah misi khusus. Namun sebelum itu, Seven harus ditanam bom nano di lehernya, agar saat ia mencoba kabur dari misi itu, ia akan diledakkan. Seven kemudian dimasukkan ke dalam tim Task Force X atau Suicide Squad tersebut. Well, we consider that term degrading. Dan sekarang, tim ini berisi anggota baru, yaitu Black Guard, Whistle si Musang Kopi Luwak, Mongal Stand Up Comedy, Javelin, CDK atau The Detachable Kid, dan hanya menyisakan dua anggota tim lama, yaitu Kapten Boomerang, pemimpin tim Rick Flag, dan si cantik binal Harley Quinn. Mereka pun berangkat ke sebuah pulau bernama Corto Maltese untuk menjalani sebuah misi rahasia. Di sisi lain, para karyawan kantor Task Force X saling bertaruh siapa saja yang selamat di misi tersebut. Kembali ke tim, di dalam perjalanan mereka saling berkenalan dengan anggota baru tersebut. Ada hal lucu di mana Black Guard sangat ketakutan karena mengira Whistle adalah seekor werewolf. Is this thing a dog? Werewolf? It's a werewolf? Yo, let me know. I do not. Sesampainya di dekat bibir pantai, mereka mulai terjun ke lautan. Satu persatu mendarat dengan sempurna, namun tidak dengan Whistle si musang, yang ternyata tidak dapat berenang dan membuatnya hampir ya salam. Sebelum akhirnya Seven menolongnya. Akan tetapi nyawa Whistle tidak terselamatkan, dan Seven mengabari Amanda jika Whistle telah ya salam. Tim Task Force X kemudian bersiap-siap untuk memulai penyerangan dan menunggu perintah dari Amanda karena banyak tentara musuh yang bersiaga di sana. Namun tiba-tiba saja Black Guard mendekati tentara musuh sambil berteriak jika tim Suicide Squad berada di sini. Ya, ternyata Black Guard telah berkhianat. Karena dibayar tunai, Black Guard tewas seketika dihantam peluru dari tentara musuh. Musuh pun menyerang mereka dengan membabi buta. Harley dengan bahagianya membalas dengan tembakan bazooka, dan Kapten Boomerang melemparkan senjatanya yang dapat memutilasi pasukan musuh. Namun tentara musuh semakin banyak dan menyerang mereka dari segala arah hingga membuat tim berpencar menyelamatkan diri. CDK akhirnya menunjukkan kekuatannya. Ternyata kekuatannya hanyalah tangan yang dapat dilepas dan tidak berefek banyak bagi musuh. Sungguh kekuatan yang sia-sia. Para anggota tim lain hanya diam terbengong-bengong melihat hal itu. Mongal, si tulang kawat otot besi, memberanikan diri untuk menjatuhkan helikopter lawan.
Namun itu malah membuat Kapten Boomerang mati sia-sia akibat tertusuk beberapa kayu lalu terkena baling-baling. Savan terbengong-bengong melihat aksi konyol nan bodoh dari beberapa anggota. Idike yang kesakitan karena lengannya ditembaki musuh, Mongal yang mati terbakar akibat ledakan helikopter, dan Javelin yang kritis terkena tembakan bertubi-tubi. Melihat kondisi timnya yang hancur-hancuran, Seven malah menangis ketakutan dan kabur dari misi. Gondrong doang kagak jaga pasar. Amanda yang menyadari Savan kabur langsung mengambil tindakan tegas dengan meledakkan kepala si gondrong itu. Amanda pun menghubungi tim 2 yang baru saja tiba di pantai sebelah selatan pulau itu. Dan ternyata misi kali ini berisikan 2 tim dan tim pertama ditugaskan untuk mengalihkan perhatian musuh, sedangkan tim kedua bertugas menyusup lewat sisi lain pulau. Tim 2 ini sendiri dipimpin oleh Bloodsport. Oke rakan, untuk mengetahui siapa saja anggota tim kedua ini dan apa latar belakang serta tujuan misi ini, kita akan flashback ke 3 hari sebelumnya, di mana diperlihatkan seorang tahanan kriminal yang tengah membersihkan jamban dan ruang tahanan beserta isinya. Pria ini bernama Robert Dubois alias Bloodsport, seorang penembak jitu kelas dunia yang dapat menjadikan benda apapun sebagai senjata mematikan. Dia ditahan karena pernah menembak Superman dengan peluru kryptonite dan membuat Superman masuk ke ruang ICU. Ya salah. Amanda meminta Bloodsport untuk bergabung ke tim Suicide Squad, namun pria ini selalu menolaknya seperti biasa. Tetapi Amanda punya cara lain untuk memuluskan niatnya itu. Bloodsport pun kedatangan tamu yang ternyata anaknya sendiri yang bernama Kayla. Kayla pun mengatakan jika ia telah mencuri jam tangan kekinian, tapi Bloodsport malah menyarankan Killia agar ke depan ia harus membawa temannya untuk jadi pengintai saat melakukan pencurian. Ayah macam apa ini cuk? Killia yang mendengar saran sesat tersebut langsung darah tinggi dan memaki ayahnya itu hingga terjadi perdebatan hebat di antara mereka. Akhir kata, Killia membeberkan fakta jika ia akan diadili karena tindakan mencurinya itu, dan Amanda Waller mengatakan jika ayahnya dapat membantu Killia. Sontak Bloodsport yang merasa Amanda telah memanfaatkan anaknya itu langsung menemui Amanda. Amanda mengatakan jika Killia telah berumur 16 tahun dan harus mendekam di penjara Belly Reef. Bloodsport pun pitam dan hampir membunuh Amanda. Namun wanita itu memberinya pilihan jika Bloodsport mau bergabung dengan tim Suicide Squad, maka hukuman Killia dapat diampuni. Amanda sekali lagi memohon agar Bloodsport dapat bergabung untuk sebuah misi penting karena melihat backgroundnya yang sangat cocok untuk misi ini. Amanda pun menawarkan Bloodsport untuk menjadi pemimpin tim dan akhirnya Bloodsport pun menerima tawaran itu. Setelah itu, Amanda memperkenalkan anggota tim lainnya. Yang pertama, Christopher Smith atau Peacemaker, seorang tentara bayaran yang kemampuannya sama persis seperti Bloodsport. Anggota kedua adalah Nanoe alias King Shark, pangeran bawah laut keturunan dewa hiu purba. King Shark memiliki tubuh yang kuat, bahkan tubuhnya kebal terhadap peluru. Namun mereka harus hati-hati karena King Shark doyan daging manusia. Kemudian ada anggota ketiga yang bernama Cleo Kazo alias Red Catcher 2. Wanita cantik yang mirip Mbak Lana Rhodes ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan tikus dan ia selalu bersama seekor tikus yang bernama Sebastian. Sontak, Bloodsport pun kegelian melihat tikus itu. Hingga kita pada anggota terakhir yang bernama Abner Creel alias Polka Dot Man, seorang pria sad boy dengan keahlian yang unik, yaitu dapat melempar totol-totol yang nanti kalian akan tahu gimana hebatnya dia. Dalam presentasinya, Amanda memberitahu tim tentang situasi di negara kecil bernama Corto Maltese yang terletak di lepas pantai Amerika Selatan. Selama 100 tahun, negara ini telah dipimpin oleh keluarga Herrera. Namun 1 minggu yang lalu, seorang jenderal bernama Silvio Luna dan tangan kanannya Mayor Jenderal Mateo Suarez mengambil alih pemerintahan dengan kudeta yang kejam. Akibatnya, seluruh keluarga Herrera dibunuh dengan eksekusi gantung di depan publik.
Jadi, karena Jenderal Silvio Luna adalah orang yang anti terhadap Amerika, maka ini merupakan sebuah ancaman bagi Amerika Serikat. Kemudian, Amanda menunjukkan fasilitas penelitian era Nazi yang diberi nama Jotunheim, di mana Luna dan anak buahnya melakukan eksperimen berbahaya yang disebut Project Starfish, dan diduga kuat jika Starfish ini berasal dari luar bumi alias alien. Di tangan rezim Luna, proyek Starfish ditakutkan dapat menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat, bahkan dunia. Jadi misi utama dari tim ini adalah dapat menyusup ke Jotunheim dan menghancurkan seluruh jejak proyek Starfish. Agar dapat menyusup ke tempat itu, tim harus menemukan Gaius Griffiths atau Dr. Tinker, yaitu seorang ilmuwan ahli genetika yang menjalankan proyek Starfish ini. Any questions? And Yes. That is your hand. I hope so. Sekarang, kita kembali lagi ke timeline saat ini, di mana saat tim kedua tiba di pantai selatan pulau itu, di mana mereka ini melihat beberapa ledakan yang disebabkan oleh peperangan antara tim satu dengan tentara musuh. It's just a rash. That's a rash. Hanya 2 orang tim satu yang masih hidup. Harley Quinn yang baru saja menerima tombak pusaka dari Javelin yang gugur harus menyerah, dan Rick Flag yang kabur ke hutan disergap oleh kelompok bersenjata tak dikenal. Malam mulai larut. Bloodsport yang beristirahat pulas terbangun karena suara kesakitan yang ternyata dari Polka Dot Man yang tubuhnya terlihat penuh dengan benjolan warna-warni semacam lampu LED jedak-jeduk. Polka Dot lalu pergi ke semak-semak untuk mengeluarkan bijinya itu. Sebastian Sitikus memberitahu Bloodsport kalau King Shark akan memakan Red Archer 2. Bloodsport pun spontan menembak King Shark secara bertubi-tubi. Red Archer 2 yang baru saja bangun akhirnya marah dan menunjukkan kekuatannya dan membuat ribuan tikus mendatangi mereka. Bloodsport yang ternyata fobia dengan tikus langsung merinding kegelian dan menyuruh Cleo menghentikan kekuatannya itu. Akibatnya, tingkah lucu Bloodsport menjadi bahan olokan yang lainnya, termasuk Peacemaker alias John Cena, yang dengan santuinya memamerkan kancut putihnya itu. Cleo bertanya pada King Shark kenapa ia ingin memakannya. King Shark pun menjawab bahwa dirinya lapar. Karena mengetahui King Shark tidak memiliki teman, maka Cleo pun menawarkan diri dan timnya untuk menjadi teman King Shark, dan mengatakan kalau sesama teman harus saling melindungi. Akhir kata, Amanda memerintahkan tim 2 untuk melakukan misi tambahan, yaitu menemukan Kolonel Rick Flag di suatu lokasi yang sudah diketahui dan diduga jika ia telah diculik oleh musuh. Bunuh semua musuh yang ada, perintah Amanda dengan tegas. Di pagi harinya, mereka pun melakukan misi pencarian Rick Flag, di mana mereka kemudian menemukan sebuah kelompok yang diduga sebagai tentara musuh. Tanpa pikir panjang, tim Suicide Squad ini pun langsung membunuh satu persatu tentara dari kelompok tersebut. Bloodsport dan Peacemaker berlomba-lomba untuk membunuh musuh dengan keahlian mereka, sekaligus memamerkan kehebatan mereka. Setelah semuanya terbunuh, mereka pun menemukan Flag yang sedang santuy ngopi bersama komandan tentara yang mereka bunuh. Tentu saja mereka terbagong-bagong melihat itu. Lalu Flag mengenalkan komandan itu yang bernama Sol Soria, seorang pemimpin pejuang kemerdekaan alias sekutu mereka untuk melawan Jenderal Luna. Jadi sebelumnya, Flag telah diselamatkan oleh mereka pada pertempuran semalam. Ya salam. Hah? Jadi yang mereka bunuh tadi adalah sekutu mereka sendiri. Friendly fire dong. Karena udah terlanjur terbengak-bengak, mereka mencoba menutupi kelakuan mereka tadi dengan mengatakan kalau saat mereka masuk tidak ada orang sama sekali.
Namun, muntahan jari manusia dari King Shark memboyarkan semuanya. Akhir kata, setelah mendapati pasukannya dibunuh oleh tim Suicide Squad, tentu saja Komandan Soria naik tensi darahnya. Namun karena ia membutuhkan bantuan dari tim ini, maka kelakuan Suicide Squad pun dapat diampuni. That rat waving at me. Di sisi lain, Dr. Tinker menemui Presiden Luna untuk memperkenalkan proyek Starfish. Tinker memperlihatkan sebuah video lama di mana video tersebut menampilkan para astronot NASA yang tidak sengaja menemukan dan menangkap seonggok makhluk luar angkasa yang berbentuk seperti bintang laut dan disebut sebagai Starro. Namun tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan beberapa sporanya hingga memakan kesadaran para astronot yang ada di situ. Dan para astronot itu kemudian di bawah kendali Starro. Akibatnya, Starro tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih besar. Kemudian Tinker dan Luna tiba di Jotunheim, tempat di mana Starro sekarang berada. Luna pun kagum dengan proyek ini dan berencana untuk menggunakan Starro sebagai senjata ampuh untuk melawan Amerika, bahkan negara lain yang mencoba menentang mereka. Sementara itu, si binal Harley Quinn yang sedang ditahan kemudian dibawa untuk menghadap Presiden Luna. Harley pun dirias bak putri kerajaan. Sesampainya di istana, Harley terpesona dengan tampang Luna yang mirip wajah admin. Luna menyambut baik kedatangan Harley. Ia pun mengungkapkan kalau dirinya menyukai Harley dan mengajaknya untuk makan siang bareng. Bak durian runtuh, Harley Quinn menjalani hari-hari indah itu layaknya dongeng putri kerajaan. Di malam harinya, Luna mengungkapkan kalau dirinya ingin menikahi Harley. Scene yang kalian cari-cari pun akhirnya terjadi. Dengan buasnya, mereka berdua melakukan eksperimen Indihoy. Bangsat kau. Setelah puas berindihoy ria, Luna mengungkapkan rencananya menggunakan proyek Starfish sebagai senjata untuk menyerang negara manapun yang menentang rezimnya. Bahkan Luna tidak segan-segan untuk membunuh anak-anak tak berdosa. Mengetahui hal jahat itu, Harley pun langsung membunuh Luna dengan pistolnya hingga membuatnya ditangkap. Slash your tires and they kill your dogs. Setelah kematian Luna, Jenderal Mateo kini menggantikan posisi Luna sebagai presiden. Mateo kemudian berencana untuk mencari informasi lebih dalam dari Harley tentang misinya itu, serta memerintahkan tentaranya untuk mencari anggota Suicide Squad lain yang diperkirakan telah menyusup ke kota. Di sisi lain, dalam perjalanan menuju ke kota, tubuh Polkadot kembali berkurap lampu LED. Polkadot menjelaskan bahwa kondisinya itu terjadi karena ulah ibunya yang bekerja di Stars Lab. Jadi dulu, ibunya bereksperimen pada Polkadot dan saudara-saudaranya untuk memberi mereka kekuatan super dari virus interdimensional. Namun eksperimen tersebut berujung mengerikan yang pada akhirnya sebagian saudara Polkadot meninggal. Dari kecil, Polkadot tersiksa dengan virus interdimensional yang hinggap di tubuhnya itu. Setiap 2 kali sehari, ia harus mengeluarkan lampu-lampu LED-nya itu. Kalau tidak, maka ia akan hilang dari peredaran. Oleh karena itu, ketika ia ingin membunuh orang, maka Polkadot selalu membayangkan wajah ibunya karena ia sangat membenci ibunya itu. Oke guys, itu dia part pertamanya. Penasaran kan bagaimana nasib si Harley dan kelanjutan dari misi berbahaya Suicide Squad? Oke guys, stay tune terus ya. See you next time.